Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Nah, sebenarnya bukan pagi ya, di sini sudah cukup siang ya. Ini adalah jam 1.55 ya. Jadi, selamat siang menjelang sore ya. Oke. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan share ya pandangan saya tentang analisis fundamental dari salah satu perusahaan negara yang namanya adalah perusahaan gas negara atau PGN ya, atau dengan kode emiten Pegas PGAS ya. Dan pada saat ini harganya adalah 1095 atau 1095 per lotnya, per lembar ya. Jadi kalau kita beli satu lot kali 100 jadi sekitar 109.500 rupiah ya per satu lot ya gitu. Nah, ini sudah naik ya gitu. Naik 5 rupiah per lembarnya ya gitu. Oke ya. Nah, pertama-tama kita akan masuk dulu ke bagian profil. Ya, jadi profil menjelaskan bahwasannya ini adalah perusahaan energi ya, perusahaan energi, oil, gas dan coal ya. Nah, jadi saya berbicara di sini dari sudut pandang investor ya. Oke. Nah, perusahaan oil, gas dan coal ya, oil dan gas storage and distribution atau distribusi dan transmisi gas bumi ya. Nah, jadi PGN ini adalah salah yang saya rasakan ya, yang saya rasakan di tempat saya, karena di tempat saya juga sebagai pelanggan PGN yang saya rasakan. Jadi PGN ini memberi layanan gas negara, jadi nggak perlu pakai LPG lagi, nggak perlu pakai tabung LPG, bawa tabung LPG nggak perlu, tapi di rumah kita udah dialiri gas yang namanya gas alam ya. Dan gas itu cukup aman sejauh ini ya, cukup aman, pelayanan juga cukup baik. Apabila terjadi kebocoran atau hal-hal yang beresiko, maka tidak lama petugas akan datang ya dan memeriksa. Jadi sejauh ini menurut saya secara pribadi pelayanan dan produk dari PGN ini boleh dibilang memuaskan ya, seperti itu ya. Oke. Nah, namun kita juga perlu tahu bahwasannya kedepannya bagaimana. Nah, kedepannya saya rasa dari saya secara pribadi ya, perkembangan gas alam ini menjadi sesuatu yang masih bagus, masih prospek ya, karena salah satu bentuk energi. Nah, itu yang sebatas yang saya tahu ya dari perspektif saya, seperti itu ya. Jadi dalam hal ini posisi sekarang adalah kita lihat tanggalnya Desember tanggal 21 Desember tahun 2023. Jadi prospek perusahaan ini masih bagus ya untuk kedepannya gitu ya gitu. Oke, kemudian pada bagian ini saya akan men-sharingkan pandangan saya tentang Pegas ini dari perspektif investor. Nah, tetapi penjelasan saya bukan berarti menyarankan atau tidak menyarankan untuk beli atau jual ya. Jadi ini hanya pendapat saya secara pribadi ya. Jadi sharing secara pribadi ya gitu. Nah, sejarah perusahaan tidak ada semuanya baik-baik ya. Jadi tahun 2003 mulai masuk, kemudian harga IPO dan sebagainya. Nah, saya kurang begitu paham juga dengan hal ini, tapi saya rasa ini oke-oke saja ya, oke-oke saja. Jadi yang saya paparkan di sini adalah pandangan saya atau sharing saya dengan menggunakan RTI bisnis ya, pada poin-poin di mana saya bisa mengerti ya. Yang saya tidak mengerti dan kuasai, saya tidak bercerita panjang lebar ya, seperti itu. Nah, untuk bagian komposisi pemegang saham, maka menurut saya ini penting sekali kita tahu berapa porsi dari masyarakat sebagai pemegang sahamnya. Nah, ini kita lihat di sini dari pemegang saham pengendali ya. Nah, pemegang saham pengendali yang paling banyak 56% atau hampir 57% ini dipegang oleh Pertamina ya, dan Pertamina ini adalah perusahaan negara ya. Jadi dan kemudian 43% ini dipegang oleh masyarakat. Jadi
kalau saya secara pribadi, saya melihatnya 43% itu milik masyarakat itu dalam satu perusahaan itu cukup besar, ya kan, cukup besar. Tetapi karena 57%-nya ini dipegang oleh negara, maka saya bisa merasa cukup aman ini, ya, karena sejauh yang saya tahu dari kacamata saya, ya, perusahaan ini cukup bonafit, ya, cukup bonafit menurut kacamata saya pada saat ini, ya, seperti itu ya. Oke ya, jadi dari hal ini meskipun 43% terasa agak besar ya, jadi hampir separuh itu sahamnya dipegang oleh masyarakat, tetapi menurut saya sampai sejauh ini masih oke ya, seperti itu ya, nggak ada masalah ya, seperti itu. Oke, nah kemudian kita lanjut ke bawah ya. Nah, oke ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya bagikan untuk bagian profile. Nah, kemudian kita masuk kepada key statistik. Nah, ini bagian yang penting ya. Nah, key statistik, jadi yang pertama kita lihat adalah EPS, earning per share. Ya, EPS, earning per share. Nah, kita lihat di sini EPS-nya dari tahun 2020 ya. Ya, 2020 ini sampai tahun 2023. Jadi kurang lebih 3-4 tahun terakhir ini EPS-nya dari yang minus menjadi positif. Ya. Jadi EPS adalah earning per share. Jadi tiap lembar saham itu berapa earningnya, berapa pendapatannya, ya. Nah, dari minus 154 ya, kemudian tahun 2021 naik 179, 2022 212 dan tahun 2023 169 tapi belum keluar yang Q4-nya ya. Yang Q4-nya di sini 60, 110 atau mungkin ini perkiraan ya, karena kalau dijumlah 53 tambah 37 tambah 37 74 74 70 74 77 127. Jadi mungkin ini perkiraan ya. Jadi EPS-nya menurun ya. Nah, EPS-nya diperkirakan menurun ya, seperti itu. Kemudian DPS, dividen per share ya, dividen per share. Kalau saya lihat di sini 124 dan 141 ini cukup besar ya. Melihat harga sahamnya, harga per lembar sahamnya. Kemudian dividen payout ratio atau persentase pembagian dividennya ini cukup besar ya. Jadi hampir 70% ya, jadi hampir 70% tahun 2021 dan tahun 2022 hampir 67% itu dibagikan pada pemegang saham. Ya, memang ada ciri khas kalau BUMN itu banyak yang royal membagikan dividen ya, gitu ya. Ini cukup besar ya, gitu. Kemudian kita lihat, jadi ini tadi ya yang jadi sorotan, ini naik terus ya. Oke ya. Nah, ini dia naik terus ya. Ini juga dividen per share dan dividen payout ratio-nya ini saya rasa cukup bagus ya dari sini ya, menurut pandangan saya. Kemudian dari tahun 17 perusahaan ini udah bagikan dividen juga, 17, 18, 19, tahun 20 ini nggak ada, 21, 22. Nah, kalau kita lihat selama ya udah 19, 20, 21 ya. Oke, ini kita rata-rata aja ya. Jadi 3 periode terakhir ya, 19 sampai tahun 2022 ya kan. Nah, ini kita lihat ini 3 tahun terakhir aja ya, tahun 2019. 41 tambah 124 165 ya, 165 ya, kurang lebih 300 lah. Ya, jadi 300 dari tahun 300 dalam 3 sampai 4 tahun terakhir. Ya, anggap aja 4 tahun terakhir lah. Jadi 300 dibagi 4 kurang lebih 70-an. Ya, 70 sekian lah. Nah, harga sekarang adalah 1100. Ya, jadi ya 70 ya kurang lebih 110 dibagi 70, 11, 7/11. 7/11
Ya, kita cek ya 7/11 kira-kira. Kita cek dengan kalkulator. Ya. Oke ya, kalkulator kira-kira 7/11. Ya, paling enggak rata-rata adalah berapa itu tadi? Ya, lebih dari 6% ya. Ya, lebih dari 6% anunya apa? Ininya returnnya untuk kita ya. Bahkan bisa lebih ya. Akhir-akhir ini bisa 6, 7 bahkan ya lebih ya saya rasa ya. Terakhir-terakhirnya agak naik ya gitu ya. Jadi selama 3-4 tahun terakhir ini cukup besar ya dividennya bagi pemegang sahamnya ya. Di atas bunga bank sekarang sekitar 5% mentok ya, atau 4% ya, 4-5% ya. Jadi sini masih aman ya, 6-7%. Bisa lebih bahkan ya, 7-8% bisa lebih ya. Oke ya, mungkin dengan perhitungan yang lebih rinci bisa lebih dari itu ya gitu. Oke ya, jadi dari dividen ini tidak ada masalah ya gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke market cap ya. Nah, market cap-nya ini juga cukup gede ya, hampir 27 triliun ya. Oke ya, hampir 27 triliun. Kemudian juga penjualan aset, liability, equity, cash flow, dan operating profit. Oke, ini kita lihat, kita scroll ke bawah. Nah, ini dulu ya. Nah, oke, kita scroll ini dulu. Oke ya. Nah, di sini kita lihat net profit. Nah, yang saya lihat adalah net profit. Net profitnya ini lumayan bagus ya, menggiurkan ya, 3 triliun sebenarnya. Ya, 3 triliun. Kemudian yang saya juga lihat di sini adalah ini ya, PER sama PBV yang saya ngerti, saya lihat ya. Nah, ini yang saya lihat ya. Nah, yang lain saya kurang begitu paham ya. Dividen per share 141. Oke. Nah, ini yang saya lihat yang cukup dividen yield. Nah, ini saya lihat cukup bagus ya. Jadi PER-nya 6,53 kali. Ini cukup bagus ya, karena biasanya yang bagus itu di bawah 10 kali. Ini PER-nya cuma 6,5. Nah, PER itu artinya anggap aja dengan keuntungan perusahaan ya, maka sekitar 6,5 tahun modal kita kembali ya. Itu bagus ya, masih di bawah 10 tahun itu bagus ya gitu. Nah, PBV itu adalah 0,6. Nah, kalau nggak mau pusing-pusing, yang bagus itu biasanya di bawah 1 ya. Jadi PBV di bawah 1 artinya kita dapat harga diskon ya. Jadi perusahaannya dihargai di bawah nilai bukunya. Jadi anggap aja di bawah, kalau barang itu di bawah harga pokoknya gitu ya. Nah, jadi PBV di sini 0,6 ini bagus ya. Di bawah 1 ini bagus ya. Jadi dari 3 angka ini tidak ada masalah. Dan yang lain-lain juga tidak ada warna merah ya. Jadi dividend yield juga hampir 13%. Dan yang lain-lain nggak ada masalah. Nah, oke ya, kita teruskan ke scroll ke bawah ya gitu ya. Oke. Kemudian yang saya pelototin di sini adalah dividend payout ratio-nya tinggi. Kemudian return on equity-nya. Nah, ROE ya, ROE-nya ini cukup bagus ya, 10,12%. Jadi yang super bagus ya 30% ya. Tapi di sini 10% sudah bagus ya. 10% sudah bagus. Kemudian juga yang saya pelototin juga ini DER-nya. Nah, ini ya DER-nya. DER-nya ini cukup besar. Ya, jadi DER-nya itu utang dibandingkan sama modal. Ya, yang saya suka itu di bawah 1 sebenarnya ya. Jadi artinya apa? Artinya nilai hutangnya nggak melebihi modal. Ya, jadi di bawah 1 itu. Tapi di sini dia 1,3, dan biasanya perusahaan-perusahaan yang gede-gede yang gede itu biasanya DER-nya besar karena dia butuh leverage ya, butuh utang di sini ya, gitu ya. Tapi ya untuk perusahaan sebesar Pegas ya, saya rasa, dan perusahaan negara saya rasa masih aman ya utang segini ya. Utangnya 1,24 kali melebihi modalnya ya, saya rasa masih aman ya. Oke.
Nah, oke, saya lanjutkan. Oke, ya. Ke berikutnya adalah corporate action ya. Corporate action yang saya lihat di sini adalah dividen. Jadi dividen tahun terakhir atau dividen yang dibagikan pada tahun 2023 141. Nah, ini kalau kita pakai patokan 10% aja ya. Jadi 10%. Ya, jadi 10%, jadi kan harga per lembarnya kan 1.100 kan. Ya, kalau apa? Dividen 10% aja 110. Nah, di sini yang tahun 2023 dia udah bagikan 141. Berarti lebih dari 10%, sudah gede itu. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari angka 2023 dibandingkan dengan harga per lembarnya, maka termasuk gede di atas 10% ya. Nah, di sini susah mendapatkan investasi yang punya pengembalian 10% untuk tahun 2023 bulan Desember ini ya, susah ya ini. Pada posisi ini masih bagus ya, pada posisi ini masih bagus ya, seperti itu. Kemudian kalau di rata-rata tadi saya sudah hitung ya, jadi 3 tahun terakhir ya kita bisa rata-rata 56 tambah 41 tambah 124 tambah 141. Kita bisa rata-rata memberi return yang di atas 6% ya. Jadi bisa 6 mungkin sampai 10 bahkan bisa lebih. Ini udah cukup bagus. Apalagi dari tahun ke tahun ini kok cenderung naik ya. Gitu ya. Dan perusahaan ini produk perusahaan ini masih dibutuhkan oleh masyarakat ya. Oke. Oke, kita masuk ke bagian yang lain ya. Oke. Nah, kita masuk ke yang bisa saya mengerti ya. Nah, financial ya, financial. Nah, sebenarnya kalau kita sudah paham yang key statistik tadi, sebenarnya financial ini ya penegasannya aja atau penggambaran dalam bentuk chart ya. Nah, di sini income statement secara tahunan, net profit margin menurun tapi masih bagus ya. Kemudian DER. Nah, DER-nya ini agak tinggi menurut saya. Ini cuman ya penyakitnya cuman yang ini aja ya, DER-nya aja, tapi bukan penyakit yang kronis, bukan ya, penyakit ringan ya, dan bisa jadi itu biasa ya gitu ya. Liabilities cenderung menurun ya kan gitu. Oke, saya rasa sejauh yang saya tangkap di sini tidak ada masalah ya. Mungkin rekan-rekan bisa komen ya. Nah, karena saya hanya membaca sejauh apa yang saya mampu lihat gitu ya. Tuh. Oke ya, kemudian terakhir kita lihat, nah ini chartnya, chart selama 5 tahun terakhir. Nah, ini yang juga saya lihat ya, jadi nggak semua detail di RTI saya plototin, tidak ya. Nah ya, yang pertama mungkin kita akan memutuskan apakah kita akan masuk atau enggak ya. Dari sini kalau saya lihat dari beberapa tahun, dari 5 tahun terakhir ya, ini termasuk COVID ya, kita lihat ya, COVID pasti rendah ya, 605 pada saat itu ya. Dan sekarang setelah COVID pun dia posisi sekarang masih menurun gini ya harganya. Sini saya juga nggak tahu persis kenapa, dengan fundamental yang menurut saya sih cukup bagus, tapi harganya sekarang cenderung relatif rendah. Ya kan, harga diskon ini saya rasa menurut saya ya. Karena PER-nya rendah, PBV-nya rendah, prospek ke depan bagus. Nah, mungkin yang saya lihat kenapa harganya kok belum naik, ini karena memang price ke konsumen untuk produk gas ini memang dibatasi oleh pemerintah. Karena kan produk yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, seperti yang saya rasakan juga di rumah itu harganya juga relatif nggak mahal ya. Jadi itu yang menyebabkan dia nggak bisa seperti perusahaan-perusahaan swasta lainnya seperti itu. Oke ya, jadi kesimpulannya menurut saya Pegas dengan harga 1.100 di Desember 2024 menurut saya masih worth it ya. Ya, worth it untuk kita keep ya. Nah, ya dengan alasan PER-nya menurut RTI Bisnis ya, menurut info yang saya baca di RTI Bisnis. Nah, jadi dengan alasan
ininya pernya bagus, PBV-nya bagus, profitability-nya ya oke lah, profitability-nya oke. Kemudian prospek ke depan masih oke. Kemudian ini 57% dikuasai oleh negara Pertamina. Ya, oke lah, masih kinerja mereka masih oke lah. Dan dari pengalaman saya pribadi menjadi pelanggan Pegas sejauh ini setelah berlangganan selama lebih dari 5 tahun, bahkan hampir 10 tahun ya mungkin ya. Oke ya, itu sejauh ini sih oke-oke saja. Ya, jadi menurut saya pribadi tidak terlalu banyak kekhawatiran di sini ya. Oke, menurut saya secara pribadi, tapi ini bukan anjuran untuk jual atau beli ya, seperti itu ya. Dan jika ada yang bertanya apakah saya juga keep Pegas ini, saya menjawab ya, saya juga keep dari saham ini ya. Oke, karena kita hanya keep saham yang kita mengerti betul, yang kita nggak mengerti kita nggak berani keep ya, seperti itu. Jadi harus kita pelajari dulu, meskipun tidak secara detail, tapi pada hal-hal penting yang bisa kita pahami ya. Oke ya, jadi tidak asal beli ya, gitu ya. Oke, saya rasa gitu aja sharing dari saya. Sekali lagi, ini bukan ajakan untuk jual atau beli. Jadi teman-teman tetap harus cek lagi sesuai dengan keyakinan kalian ya. Oke ya, tidak menyalahkan orang lain karena pendapat dia enggak, kita harus punya pendapat sendiri ya. Oke ya, jadi pendapat saya mungkin bisa beda dengan pendapat rekan di sebelah ya. Oke ya. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Boleh di like dan subscribe, dan sampai ketemu di analisis yang berikutnya ya. Oke.